penderita anxiety disorder itu biasanya takut melihat dan takut mendengar. Mendengar suara ambulan itu sudah takut. Mendengar berita duka itu sudah takut. Mendengar suara burung, terutama burung yang sudah menjadi mitos, misalkan burung kedasih, kita sudah takut. Melihat sesuatu, kita juga sudah takut. Melihat burung yang sudah menjadi mitos, melihat orang meninggal dunia, melihat kecelakaan, itu kita takutnya luar biasa. Itu kenapa? Menurut saya saat ini otak kita sedang terjadi kekacauan. Jadi yang direkam oleh otak kita itu adalah sesuatu yang menakutkan. Begitu. Tapi santai aja. Marcus Aurelius mengatakan, segala sesuatu yang kita dengar itu adalah opini, bukan fakta. Dan segala sesuatu yang kita lihat itu adalah sudut pandang, bukan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aibda Suyono. Masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani. Biasa mengawali malam dengan jalan kaki gitu, karena sampai saat ini dari beberapa terapi untuk bangkit dari anxiety disorder psikosomatik itu adalah jalan kaki. Nah, tema kali ini adalah sedikit memaksa. Kenapa sih kita harus sedikit memaksa terhadap apa yang kita takutkan? Melawan rasa malas. Kebanyakan penderita anxiety disorder ingin melakukan sesuatu, rasanya malas. Malas ini bukannya tidak ada sebab, karena di badan ini masih merasakan sensasi yang luar biasa, akhirnya malas. Ditambah lagi yang terutama takut. Takut apa? Kalau kita misalkan mau melakukan outdoor atau perjalanan ataupun kegiatan di luar rumah, itu takut akan pingsan, ya atau tidak? Nah, padahal saya yakin kita itu tidak akan pingsan. Memang rasanya mau pingsan. Terus ditambah lagi juga adanya keraguan-raguan. Kita ragu, apakah kita bisa? Ini dikarenakan apa? Kita belum mendapatkan rasa percaya diri. Kita belum yakin. Rasa percaya diri ini tidak akan kita dapat kalau kita belum melakukan sesuatu. Kalau kita hanya berdiam diri di rumah, ya otomatis rasa percaya diri itu tidak akan kita dapat. Itu saya yakin. Nah, bagaimana supaya kita berani melakukan kegiatan di luar rumah atau outdoor? Ya, kita harus sedikit memaksa. Misalkan ya, saya kasih tutorialnya. Jalan kaki. Bagi orang yang baru alami 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau di bawah 1 tahun lah. Kebanyakan mereka tidak berani melakukan apa-apa. Belum berani. Karena kebanyakan mereka menganggap bahwa ini adalah sakit fisik, karena gejalanya di badan kita. Makanya mereka nggak berani melakukan sesuatu. Ini juga berlaku untuk saya dulu ya. Tutorialnya begini, saat kita mau keluar jalan kaki, yang pertama Anda harus ada teman dulu. Entah pasangan Anda, entah anak Anda, atau teman Anda tapi yang memahami akan keadaan Anda, supaya apa? Saat jalan Anda merasa nyaman. Oh, dia paham kok dengan keadaan saya.
pasti kalau ada sesuatu dia akan melakukan sesuai keinginan saya gitu. Karena kalau kita misalkan mau jalan keluar tidak dibantu atau tidak ditemani oleh seseorang yang kita anggap, kita percaya, kita merasa nyaman bersama dia, itu udah. Anda kalau sendirian ya belum bisa. Usahakan ada teman yang Anda anggap nyaman, memahami keadaan Anda. Nah ini susah. Susahnya apa? Siapa sih orang yang memahami keadaan kita? Siapa sih teman yang memahami keadaan kita? Sepertinya tidak ada. Pasti kita beranggapan begitu. Bahkan kadang ada yang pasangannya atau keluarganya, bahkan orang tuanya juga tidak mau memahami keadaan kita. Dan saya beruntung dari keluarga saya, istri dan anak saya memahami. Kok anak bisa memahami, Pak? Dikasih pengertian sama istri saya gitu, bahwa bapak ini sakit ini dan sebagainya. Jadi anak-anak saya itu waktu saya sakit nggak menuntut untuk piknik, untuk kemana, enggak menuntut itu. Kalau jalan kaki ya seperti tadi itu jangan dipaksa dulu, maksudnya jangan terlalu dipaksa, hanya sedikit memaksa. Mungkin Anda berjalan 20 meter, sudah 20 meter, kuatnya 20 meter, duduk, tapi jangan langsung pulang, duduk sambil mengatur napas, tenangkan, setelah itu pulang. Atau kalau yakin untuk melanjutkan, lanjutkan. Dari 20 meter, 30 meter, 40 meter, sampai 100 meter. Anda bisa jalan 100 meter, itu sudah kemajuan yang luar biasa. Karena saya tahu, saya jangankan 100 meter ya, 20 meter itu sudah goyang. Tapi saya nggak mau diam dulu. Tapi sebelum tahu ilmunya, saya diam di rumah, nggak mau jalan kaki. Setelah saya tahu bahwa ini harus saya lakukan, kalau tidak saya akan begini terus. Makanya saya sedikit memaksa untuk jalan kaki. Ya, jarak yang dekat, agak jauh lagi, sedikit jauh, pulang. Gitu. Terus proses, semua butuh proses. Gitu. Memang segala sesuatu yang kita alami saat ini, kita merasa malas, kita merasa jangan-jangan, itu harus kita paksa. Tapi sedikit saja. Karena sedikit memaksa ini dibutuhkan keyakinan. Ya, rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini bisa kita dapat kalau kita sudah melakukan. Itu, saya tidak bosan-bosan menyemangati diri Anda semua. Karena saya tahu bagaimana rasanya anxiety disorder itu, bagaimana rasanya psikosomatik, bagaimana rasanya asam lambung itu yang sudah menimbulkan kecemasan. Saya paham. Hidup ini seakan-akan sudah hancur, sudah selesai. Kita menganggap itu semua. Padahal anxiety disorder yang kita alami saat ini, yakinlah, tidak anxiety disorder saja. Penyakit apapun yang kita derita, itu adalah melunturkan dosa. Itu. Saya punya prinsip begitu. Nah, mulai saat ini, Anda yang masih malas-malasan, Ibu, jangan malas. Bapak, jangan malas. Mbak, jangan malas. Ayo keluar rumah, jalan bareng. Sama siapa, Pak? Sama saya. Itu. Jalan keluar rumah, jalan kaki. Ditemani sama suami maupun istri atau anak Anda.
Yang penting orang itu memahami Anda, teman yang memahami Anda. Terus selanjutnya yang takut berkendara. Nah, kenapa burung ini? Sudah, kalau dengar suara burung, dengar apa, itu jangan berpikiran pada mitos, mistis. Burung itu ya emang ke situ karena ada serangga banyak. Itu toh. Kita tidak usah berpikiran yang tidak-tidak. Yang takut berkendara, kalau tidak Anda latih, ya tidak akan berani. Aku ragu, Pak. Aku takut, Pak. Saat ada macet, apalagi di lampu merah, Pak, itu terasa goyang, mau pingsan, Pak. Kayak bergerak semua. Iya, saya paham. Tapi Anda mau begitu terus, tidak mau melatih. Saya dulu pertama berkendara, beraninya itu saya diboncengin dulu sama istri. Saya ke dokter kemana, diboncengin istri. Sampai dinas pun kadang saya diboncengin istri. Untung jarak rumah saya sama kantor itu dekat. Coba kalau jauh, mungkin istri saya tiap hari mengantarkan saya. Untungnya dekat, paling ya 1 kilometer itu. Nah, itu caranya, diboncengin dulu untuk penyesuaian ya. Setelah itu Anda yang nyetir, tapi di belakang ada teman, tentunya yang memahami Anda, yang bisa memotivasi Anda, yang bisa memberikan kata-kata sugesti buat Anda, tentunya sugesti yang baik. Itu bagaimana caranya saat kita berkendara kok rasanya begini. Nah, jangan langsung di jalan raya, di komplek perumahan Anda aja dulu, atau di sawah, jalan yang di sawah. Udah, memang beda. Nanti Anda berkendara di sawah, di perumahan, sama di jalan raya itu udah beda. Mungkin kalau saat di jalan raya itu kita sudah ketakutan. Kalau dekat rumah, ya kita masih enjoy lah, gitu. Setelah itu nanti baru di jalan raya, di jalan yang besar, dari jarak dekat sampai jauh, gitu terus. Semua butuh proses ya, tidak sekali dua kali. Itu caranya. Saya dulu juga begitu. Nah, dan itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang lain yang Anda anggap menakutkan, gitu. Tidak harus langsung gitu, sedikit saja memaksa, step by step. Terus selanjutnya, kalau kita misalkan masih takut keluar rumah di keramaian, kita takut makan bareng bersama keluarga, karena saat kita di keramaian, saat kita mungkin makan bareng teman-teman, keluarga kita, saudara-saudara kita itu kan gelisah. Gelisah ini tidak tanpa sebab. Gelisah ini disebabkan karena pikiran kita kacau, ya, ada sesuatu yang tidak nyaman, seperti di dunia lain, seperti merasa hampa, seperti mau pingsan. Terutama ini seperti mau pingsan. Nah, ini hambatan yang paling susah kita hadapi. Untuk meyakinkan bahwa kita tidak akan pingsan itu susah. Karena badan kita merasa kita itu mau ambruk. Nah, sebenarnya ada tutorialnya. Ini ilmu dari saya ya. Saat Anda diundang teman Anda, misalkan ada pesta pernikahan, terus makan bareng, ulang tahun, terus ada tahlilan, yasinan, pokoknya berkerumun lah. Anda butuh teman dulu, gitu. Kok bisa, Pak? Iya, karena kalau ada sesuatu, kita itu gampang menghubungi. Misalkan ya, beda kalau kita sendirian. Kalau kita sendirian, udah kita pasti gimana ini? Bagaimana
Jangan. Kalau ada pasangan Anda, atau teman yang memahami Anda, atau saudara yang memahami Anda, melihat Anda begini-begini gelisah gini, dia akan paham. Mereka akan langsung memberikan pertolongan. Pertolongan ini bukan pertolongan medis, tetapi pertolongan dengan kata-kata. Dah, nggak apa-apa. Nah, Anda juga bisa melakukan sendiri, misalkan Anda sendirian. Saat itu Anda di keramaian atau berkumpul sama teman-teman, kalau merasakan sesuatu yang gelisah, ya, sesuatu yang tidak nyaman, Anda coba tenang, tarik napas panjang, hembuskan, pindah tempat, ya, pindah tempat, sedikit aja bergeser, Anda pandang di luar, terus Anda jangan lupa aromaterapi. Aromaterapi itu apa, Pak? Bisa minyak angin, fresh care yang bisa dihirup. Itu untuk menimbulkan kesadaran, gitu. Anda tahu nggak? Pernah lihat nggak orang pingsan dikasih aroma-aroma begitu? Nah, itu supaya dia cepat sadar. Sama dengan halnya kita, kalau kita selalu bawa aromaterapi, nanti kita akan rileks. Cobalah, pokoknya main nafas, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Memang itu caranya. Atau kalau Anda misalkan masih minum alprazolam, diminum nggak apa-apa. Tetapi coba Anda tanggulangi sendiri dengan cara Anda, kalau nggak bisa minum. Itu caranya begitu. Dan masih banyak lain cara-cara itu yang sudah pernah saya ungkapkan di video. Nah, saat setelah melihat video saya ini, besok Anda lakukan ya, jalan kaki, jalan kaki. Sampai saat ini jalan kaki adalah terapi yang paling ampuh yang saya rasakan, selain obat. Salam sehat dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.